Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di cerita penuh drama dari Cerita Momo. Bayangin ya, kamu lagi 30 menit menuju akad nikah. Semua impianmu mau jadi kenyataan. Kamu udah dandan cantik, gedung megah, semua orang bahagia. Tapi takdir berkata lain. Diam-diam, kamu mendengar percakapan yang bikin jantungmu copot. Sebuah rencana busuk yang melibatkan calon suamimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau berada di posisi itu? Kabur atau tetap menikah? Cerita ini akan menguras emosi kamu sampai tetes terakhir. Sebelum kita mulai, yuk bantu like dan subscribe dulu. Jangan lupa komen di bawah ya. Sebutkan nama, asal kota, dan hadir. Siap dengerin cerita menegangkan ini sampai habis? Yuk, langsung kita mulai. 30 menit. Jarum jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tanganku terasa begitu berat. Setiap detiknya bagaikan batu yang jatuh, menghantam dada yang berdebar tak karuan. Ini bukan debaran biasa. Ini adalah debaran dari jantung seorang wanita yang akan segera menyandang status baru. Sebuah debaran yang bercampur antara gugup, bahagia, dan takjub. Takjub melihat betapa indahnya hidup yang akan segera dimulai. Aku berdiri sendirian di koridor panjang yang temaram, tepat di depan pintu ruang ganti calon suamiku. Cahaya lampu gantung kristal di atas kepalaku berkilauan, memantul pada manik-manik yang menghiasi gaun pengantinku. Gaun putih ini terasa seperti jubah pelindung, simbol dari kebahagiaan yang tak terlukiskan. Gaun ini sudah kuimpikan sejak kecil, dan kini, dengan rentetan bunga mawar putih yang menjuntai di tanganku, mimpiku jadi nyata. Aku melirik ke ujung koridor, di mana keramaian dari ballroom pernikahan mulai terdengar. Suara obrolan riang, irama musik orkestra yang lembut, dan tawa para tamu seakan menjadi melodi pengiring untuk momen paling sakral dalam hidupku. Semua mata akan tertuju padaku sebentar lagi. Tapi yang paling penting, mata calon suamiku, Rangga, akan menungguku di sana. Ah, Rangga. Nama itu saja sudah membuat senyumku merekah. Sudah berapa lama aku menunggunya? Rasanya seperti seumur hidup. 6 bulan lalu, kami bertemu di sebuah kafe. Aku yang sibuk dengan laptop dan proposal pekerjaan, dan dia, yang tidak sengaja menumpahkan kopi di atas bajuku. Kejadian konyol itu menjadi awal dari segalanya. Dia tidak hanya meminta maaf, dia bahkan menemaniku sampai baju itu kering, lalu mengajakku mengobrol. Malam itu, kami bicara berjam-jam seakan sudah saling kenal sejak lama. Aku tidak pernah merasa seistimewa ini sebelumnya. Kamu punya senyum yang paling tulus yang pernah aku lihat, katanya suatu malam, saat kami sedang menikmati makan malam romantis di rooftop. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepasku. Matanya menatapku lekat, seolah aku adalah satu-satunya bintang di langit malam itu. Rangga selalu bisa membuatku merasa seperti itu. Dia sosok yang sempurna. Baik hati, sopan, pekerja keras, dan yang paling penting, dia sangat mencintai keluargaku. Pernah suatu kali, saat ayahku sakit, Rangga datang menjenguk setiap hari tanpa diminta. Dia membawakan makanan, membawakan obat, bahkan menemani ayahku menonton televisi sampai larut malam. Ayahku yang biasanya pendiam, menjadi sangat akrab dengannya. Ibuku, yang sangat protektif, langsung jatuh hati pada Rangga. Nak, Rangga ini calon menantu idaman. Nak, bisik ibuku suatu sore sambil tersenyum. Hatiku langsung menghangat mendengarnya. Restu dari kedua orang tuaku adalah segalanya, dan Rangga berhasil mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah. Semua orang di sekitarku, teman-teman, kerabat, bahkan tetangga, selalu memuji Rangga. Mereka bilang aku sangat beruntung mendapatkan pria sepertinya. Rangga adalah kebaikan yang berwujud manusia. Dia selalu memprioritaskanku, selalu mendengarkanku, dan selalu memastikan aku bahagia. Bahkan hari ini, dia tidak henti-hentinya mengirimiku pesan singkat, menanyakan apakah aku sudah siap, apakah aku butuh sesuatu, dan mengungkapkan betapa dia tidak sabar untuk menikahiku. Aku kembali melirik jam tanganku. 25 menit lagi. Dadaku semakin berdesir. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Wajahku yang sudah dipoles dengan riasan sempurna terasa sedikit memanas. Aku mencoba membayangkan bagaimana Rangga terlihat sekarang. Pasti sangat tampan dengan tuxedo hitamnya.
Aku tidak sabar melihatnya berdiri di altar, menunggu diriku. Membayangkan wajahnya yang penuh senyum, matanya yang memancarkan cinta, dan janji suci yang akan kami ucapkan sebentar lagi. Tiba-tiba, sebuah suara membuat lamunanku terhenti. Suara itu berasal dari balik pintu ruang ganti Rangga. Sudah, Ma. Jangan khawatir. Semuanya akan berjalan lancar. Itu suara Rangga. Aku tersenyum tipis. Ah, dia sedang menenangkan ibunya, pikirku. Calon mertuaku, Tante Laras, memang sedikit cemas dan cerewet. Tapi aku menyayangi beliau. Tante Laras seringkali memelukku dan memanggilku, "Nak," seolah aku sudah menjadi putrinya sendiri. Namun, suara Tante Laras yang menyahut membuat senyumku memudar. Suaranya terdengar lebih tegang dari biasanya. Tapi, Rangga, ini terlalu berisiko. Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Aku mengerutkan dahi. Tahu apa? Ada rahasia apa di balik pintu itu? Aku mendekatkan telingaku ke pintu, berusaha mendengar lebih jelas. Jantungku yang tadinya berdebar bahagia kini berdegup cemas. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuatku merinding. Bisikan-bisikan itu terdengar aneh, tidak seperti obrolan persiapan pernikahan yang wajar. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya didengar oleh orang lain. Mataku terpejam. Mungkin aku cuma salah dengar, bisikku pada diri sendiri. Tapi suara itu semakin jelas, seolah mereka memang ingin aku mendengarnya. Kamu harus pastikan dia menandatangani semua surat-surat itu setelah menikah, Rangga. Kita tidak bisa gagal lagi. Semua rencana kita bergantung pada itu. Tubuhku membeku. Surat-surat apa? Dan kenapa mereka harus memastikan aku menandatanganinya? Jantungku mulai berpacu. Bukan karena kebahagiaan lagi, melainkan karena rasa takut yang tiba-tiba. Tangan yang memegang buket mawar terasa dingin dan gemetar. Aku mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran negatif, tapi kata-kata mereka semakin jelas, menusuk relung hatiku. Harta dan semua yang dia punya akan jadi milik kita. Kita bisa menyingkirkan semua keluarganya perlahan-lahan. Mereka terlalu menghalangi. Dan saat itu juga, duniaku runtuh. Suara musik, tawa para tamu, dan semua kebahagiaan yang kurasakan barusan seolah menghilang, digantikan oleh suara lonceng kematian yang berdentang kencang di telingaku. Rencana mereka. Itu bukan rencana pernikahan. Itu adalah sebuah jebakan. Dan aku adalah mangsa mereka. Aku terhuyung mundur, punggungku membentur tembok dingin. Air mata mulai menggenang di mataku. 20 menit menuju akad nikah. Tapi di detik ini, janji suci itu terasa seperti janji yang dibuat untuk menghancurkan hidupku. Tanganku terangkat, menutupi mulutku yang gemetar. Kakiku lemas. Semua kebaikan, semua perhatian, semua cinta yang Rangga berikan, apakah itu semua hanya sandiwara? Sebuah topeng yang ia pakai untuk menipuku? Aku tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekikku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus kabur. Sekarang juga. Napas yang sebelumnya terasa begitu ringan, kini bagaikan timah yang memberati paru-paruku. Aku terhuyung, punggungku menempel pada dinding marmer yang dingin, mencoba menopang tubuhku yang tiba-tiba terasa tak bertulang. Riasan di wajahku mulai luntur, bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi kubendung. Ini bukan lagi tangisan haru seorang calon pengantin, melainkan tangisan pilu dari seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia adalah bagian dari skenario paling kejam. Aku menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Bahwa suara-suara yang kudengar barusan hanya imajinasiku. Tapi, sayangnya, telingaku tidak tuli. Kata-kata itu begitu jelas, menusuk sampai ke sumsum. Harta dan semua yang dia punya akan jadi milik kita. Menyingkirkan semua keluarganya perlahan-lahan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokanku, mencekikku perlahan. Aku harus lari. Sekarang. Sekali lagi, naluriku mendesakku untuk segera menjauh dari gedung ini, dari orang-orang ini, sejauh mungkin. Tapi di sisi lain, ada sebuah rasa penasaran yang menghancurkan. Sebuah dorongan untuk mendengar lebih banyak,
untuk tahu seberapa dalam lubang jebakan yang mereka gali untukku. Dengan langkah yang gemetar, aku kembali mendekati pintu. Perlahan, sehati-hati mungkin, aku memiringkan kepalaku, menempelkan telingaku ke celah pintu. Aku tidak peduli jika riasanku rusak, atau jika gaun mahalku kotor. Satu-satunya hal yang penting adalah mengetahui kebenaran yang kejam ini. Dari dalam, suara Rangga terdengar lebih tenang, tapi kini terdengar bagaikan racun yang disuntikan ke dalam tubuhku. "Ma, jangan panik. Aku sudah merencanakannya dengan matang. Dia itu terlalu polos. Ma, terlalu mudah percaya. Menikah dengannya adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan semua yang kita inginkan." Suara itu, suara yang biasanya terdengar lembut dan penuh cinta, kini terasa dingin dan penuh perhitungan. Aku bisa merasakan setiap kata yang diucapkannya bagai pisau yang berputar di hatiku. Rangga yang kukenal, yang selalu memujiku dan mencintai keluargaku, hanyalah sebuah bayangan. Hanya sebuah topeng. Tapi, apakah kamu yakin dia akan menandatangani semuanya? Surat-surat itu kan akan memindahkan kepemilikan semua asetnya ke tangan kita. Kalau dia sadar, suara Tante Laras terdengar ragu. Dia tidak akan sadar, Ma. Aku sudah membuat surat kuasa dan surat-surat itu terlihat seperti dokumen-dokumen bisnis biasa. Aku akan meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari kerjasama bisnis antara perusahaan kita. Aku akan mengatakan bahwa ini untuk mempermudah pergerakan modal setelah kita menikah. Dia tidak akan ragu. Dia percaya padaku. Kalimat itu, dia percaya padaku, bagaikan tamparan keras yang menyadarkanku. Ya, aku memang percaya padanya. Percaya buta. Aku memberikan seluruh hatiku, seluruh kepercayaanku, tanpa pernah berpikir ada niat jahat di baliknya. Aku terlalu fokus pada cinta yang ia tunjukkan, hingga buta pada sinyal-sinyal bahaya yang sebenarnya ada di sekitarku. Aku mengingat kembali percakapan kami beberapa minggu yang lalu. Rangga pernah bilang bahwa ia sangat mengagumi perusahaan keluargaku dan ingin bekerja sama untuk memperluas bisnis. Aku yang bangga dan terharu, bahkan sempat mengatakan kepada ayah dan ibu bahwa Rangga adalah calon suami yang juga akan menjadi rekan bisnis yang hebat. Ayah hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak pernah menyangka bahwa putrinya akan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Rangga? Mereka itu akan jadi masalah besar. Terutama ayahnya. Dia sepertinya tidak akan membiarkan putrinya menderita. Ayahmu bilang dia punya banyak kenalan penting. Suara Tante Laras terdengar lagi, kini lebih pelan, lebih kejam. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Mereka tidak hanya merencanakan kebangkrutanku, tetapi juga keselamatan keluargaku. Kakiku semakin gemetar. Aku sudah memikirkan itu, Ma. Setelah aku menguasai semua asetnya, aku akan menyingkirkannya satu persatu. Awalnya, kita bisa memalsukan data keuangan mereka, melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan penggelapan. Setelah mereka masuk penjara, kita bisa membuat mereka menghilang. Tidak ada yang akan peduli. Kita sudah punya semua yang mereka punya. Aku harus menahan diriku agar tidak berteriak. Kata-kata itu membuat mereka menghilang, membuatku nyaris pingsan. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal nyawa. Nyawa ayah, ibu, dan adikku. Mereka tidak hanya berniat merampas hartaku, mereka berniat merenggut nyawa keluargaku. Selama ini, aku selalu berpikir Tante Laras menyayangiku karena kebaikan yang ia tunjukkan. Seringkali dia memelukku, memuji masakanku, dan memanggilku, Nak. Tapi kini aku tahu, itu semua hanyalah sandiwara. Sebuah cara untuk mendekat, untuk mendapatkan kepercayaanku, dan membuatku lengah. Pemandangan Tante Laras yang tersenyum padaku di ruang ganti, membantuku memasang mahkota, kini terasa seperti melihat ular yang bersembunyi di balik semak bunga. Rasa sakit di dadaku tak terlukiskan. Lebih dari rasa sakit, yang ada kini adalah kemarahan yang membakar. Api amarah yang membara di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak kebahagiaan yang dibangun oleh orang tuaku dengan susah payah. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti keluargaku. Aku mundur selangkah. Kepalaku terasa kosong. Semua kenangan indah dengan Rangga seolah terputar dalam kecepatan tinggi di kepalaku, seperti film horor yang kejam.
Semua senyumnya, semua pelukannya, semua ciumannya, semua kata-kata manisnya, itu semua adalah kebohongan. Aku merasa bodoh, begitu naif karena tidak bisa melihat topeng itu. Aku harus menemukan keluargaku. Aku harus memberitahu mereka. Tapi bagaimana? Mereka pasti sedang bersama para tamu di ballroom. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini tanpa membuat keributan? Aku melihat sekeliling. Koridor ini sepi. Ruang ganti di seberangku adalah ruang ganti ayah dan ibu. Aku bisa masuk ke sana, tapi aku tidak yakin mereka ada di dalam. Mungkin mereka sudah berada di ballroom, menunggu upacara dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Pikiranku mulai bekerja. Ada lift di ujung koridor ini, yang bisa langsung membawaku ke lobi parkir. Jika aku berhasil mencapai lift itu, aku bisa menghubungi keluargaku lewat telepon. Aku harus melakukannya. Sekarang. Dengan tekad yang membaja, aku membalikkan badan, berjalan secepat mungkin tanpa berlari. Aku mencoba tetap tenang, menyembunyikan getaran di tubuhku. Aku berpura-pura seperti calon pengantin yang bahagia, berjalan santai menuju lift. Setiap langkah terasa berat, seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Tiba-tiba, pintu di belakangku, pintu ruang ganti Rangga, terbuka. Rangga, tunggu. Kamu tidak bisa meninggalkan ruangan sekarang. Nanti ada yang curiga. Suara Tante Laras terdengar. Aku cuma mau pastikan dia baik-baik saja. Ma, jawab Rangga. Aku bisa merasakan langkah kaki mereka mendekat. Jantungku berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Aku tidak bisa menoleh. Aku harus terus berjalan, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia baik-baik saja, Rangga. Sebentar lagi dia akan menjadi milik kita seutuhnya. Bisik Tante Laras sambil terkekeh pelan. Tawa itu, tawa kemenangan itu, membuatku merinding. Aku melirik ke depan. Lift itu masih di sana. Aku hanya butuh beberapa langkah lagi. Aku harus berhasil. Demi keluargaku. Demi hidupku. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggut kebahagiaanku. Mereka akan tahu bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa mereka permainkan. Ini adalah awal dari permainan. Dan aku adalah pemain yang tidak akan pernah mereka duga. Aku akan menghancurkan semua rencana mereka, satu persatu. Setelah berhasil melewati pintu ruang ganti Rangga tanpa ketahuan, aku menyelinap ke koridor yang lebih ramai, menuju ballroom. Pikiranku kalut, seperti gulungan benang yang terurai tak karuan. Bisikan Rangga dan Tante Laras masih terngiang-ngiang di telingaku, bagaikan racun yang perlahan membunuhku dari dalam. Aku harus menemukan keluargaku. Mereka tidak boleh berada di tempat ini barang sedetik pun lebih lama. Dengan gaun pengantin yang terasa sangat berat, aku berjalan dengan cepat, berusaha terlihat normal. Aku menyeringai tipis pada beberapa tamu yang melintas. Jantungku berdebar kencang, takut kalau ada yang bisa melihat kebohongan di balik senyumku. Aku menyentuh kerah gaunku, memastikan mahkota bunga masih terpasang rapi, dan wajahku tidak terlihat sembab. Di ujung koridor, aku melihatnya. Ayah. Dia sedang berdiri bersama ibu dan adikku, Tio, di depan pintu ballroom. Ayahku, dengan setelan jas hitamnya, terlihat sangat gagah dan bahagia. Ibuku, mengenakan kebaya berwarna senada dengan gaunku, tampak anggun dan bangga. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan ini akan berubah menjadi tragedi. Aku mempercepat langkahku. Langkahku yang terburu-buru membuat Tio menoleh. Dia tersenyum padaku. Kakak sudah siap? Acara sebentar lagi dimulai. Mataku berkaca-kaca. Aku menggeleng pelan, lalu memberi isyarat padanya untuk mendekat. Tio, yang melihat raut wajahku yang tegang, langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendekatiku dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa, Kak?" "Tio, kita harus keluar dari sini," bisikku. "Sekarang?" "Keluar? Kenapa? Acara?" "Tio, dengar aku. Ini bukan waktunya untuk bertanya." Suaraku bergetar. "Ada sesuatu yang sangat penting. Ini menyangkut hidup kita." Tio memandangku dengan bingung, tapi dia tidak membantah. Dia tahu, sejak kecil, aku tidak pernah main-main jika sudah berbicara dengan nada serius seperti ini. Dia berjalan mendekati ayah dan ibu,
lalu membisikkan sesuatu pada mereka. Raut wajah ayah dan ibu langsung berubah. Kebingungan, kecemasan, dan ketakutan terlihat jelas di mata mereka. "Ada apa, Nak? Gaunmu kenapa?" tanya ibu dengan suara khawatir, menyentuh pundakku. "Ayah, ibu, kita harus pergi dari sini sekarang. Jangan bertanya apa-apa. Nanti aku jelaskan semuanya di mobil," bisikku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak pecah. "Rangga dan Tante Laras, mereka bukan orang yang kita kira." Ayah menatapku lekat. Dia melihat ada ketakutan yang dalam di mataku, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengambil keputusan dengan cepat. Ayah adalah seorang pria yang cerdas dan berwibawa, dan dia tahu kapan harus mempercayai instingku. "Tio, hubungi Pak Bambang. Suruh dia siapkan mobil di parkiran lobi. Sekarang," perintah ayah pada adikku. Tio mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya. Ibu memegang tanganku erat, memberiku kekuatan. "Kita akan pergi, Nak. Tenang." Kami berjalan dengan santai, seolah-olah kami hanya ingin melihat-lihat area lobi. Kami harus pintar-pintar menyembunyikan kepanikan yang ada di dalam diri kami. Kami berjalan melewati para tamu yang sibuk mengambil foto, tersenyum dan mengangguk seakan tidak ada masalah. Di dalam lift, suasana menjadi tegang. Ayah menekan tombol untuk turun ke lobi parkiran. Begitu pintu lift tertutup, aku langsung jatuh terduduk di lantai, menangis terisak-isak. Gaun putih yang tadinya terasa ringan, kini bagaikan belenggu yang mengikatku. "Nak, ceritakan semuanya," kata ayah dengan suara rendah dan tegas. "Apa yang terjadi?" Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ayah, Ibu, Rangga dan Tante Laras, mereka merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Mereka tidak ingin menikah denganku karena cinta. Mereka hanya menginginkan harta kita." Aku menceritakan semua yang kudengar di depan ruang ganti. Aku menceritakan bagaimana mereka berencana mengambil alih perusahaan kita dengan memalsukan dokumen, bagaimana mereka berencana melaporkan ayah ke polisi, dan yang paling mengerikan, bagaimana mereka berencana menyingkirkan kita satu persatu. Wajah ayah menjadi pucat. Ibuku menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tio, yang tadinya sibuk menghubungi Pak Bambang, kini menatapku dengan mata melotot, ponselnya jatuh ke lantai. "Tidak, itu tidak mungkin," bisik ibu. "Tante Laras, dia sangat baik padamu." "Itu semua sandiwara, Bu," kataku sambil menangis. "Mereka berpura-pura baik agar aku dan kalian percaya. Mereka ingin mengambil alih semuanya, dan mereka tidak akan segan untuk menyakiti kita kalau kita menghalangi." Pintu lift terbuka. Kami berada di lobi parkiran. Ayah melirik ke sekeliling. "Tidak ada waktu untuk menangis," katanya, suaranya kini kembali tegas, penuh wibawa. "Kita harus segera pergi." Kami bergegas menuju mobil yang sudah menunggu. Pak Bambang, sopir keluarga kami, melihat kami dengan bingung. Wajah kami yang panik dan pucat membuat dia khawatir. "Ada apa, Pak?" tanyanya. "Bambang, tancap gas. Jangan pedulikan apapun. Langsung ke kantor polisi terdekat," kata ayah. Pak Bambang mengangguk, tanpa banyak bertanya. Dia sudah bekerja dengan keluarga kami selama lebih dari 20 tahun, dan tahu kapan harus bertindak cepat. Begitu kami masuk ke mobil, ayah langsung mengunci pintu. Aku menoleh ke belakang. Dari kaca jendela mobil, aku melihat Rangga dan Tante Laras berlari keluar dari gedung. Mereka terlihat panik, mata mereka mencari-cari kami di antara kerumunan tamu yang masih berada di lobi. Wajah Rangga yang tadinya penuh senyum kini berubah menjadi wajah iblis, penuh amarah dan kekecewaan. Ia menggeram, seperti singa yang kehilangan mangsanya. Aku merasakan getaran di tanganku. Ponselku berdering. Itu panggilan dari Rangga. Aku membiarkannya berdering, lalu mematikan ponselku. Aku tidak akan pernah mau berbicara dengan dia lagi. Hubungan yang kami bangun selama 6 bulan ini, itu semua adalah kebohongan. Ayah menoleh padaku. "Apa yang akan kita lakukan, Nak?" tanyanya. "Ayah, aku merekam semua percakapan mereka. Aku tidak sengaja menekan tombol perekam di ponselku saat itu. Aku punya bukti," kataku. Ayah tersenyum bangga. "Anakku memang cerdas."
Dengan bukti itu, kami tahu bahwa kami akan memenangkan pertarungan ini. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal nyawa, kehormatan, dan keadilan. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jarum jam di dashboard mobil terus berputar, seolah mengejek detak jantung kami yang tak beraturan. Di luar, jalanan kota yang biasanya sibuk terasa sunyi, seperti menyaksikan drama yang sedang kami jalani. Aku masih mengenakan gaun pengantin, gaun yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti seragam perang. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh kobaran api amarah dan tekad yang kuat. Aku harus memastikan Rangga dan Tante Laras menerima hukuman yang pantas. Mereka sudah sampai di kantor polisi, Bu. Sepertinya mereka sudah masuk, bisik Pak Bambang dari kursi pengemudi. Ia tahu betul lokasi kantor polisi terdekat dari gedung pernikahan. Ayah, Ibu, dan aku hanya bisa diam, mengamati dari jauh. Mobil kami berhenti di seberang jalan, menunggu saat yang tepat. Ayah berpesan agar kami menunggu di mobil, jangan sampai mereka melihat kami dan panik. Kita akan membuat mereka terkejut, Nak, kata ayah. Suaranya terdengar dingin, penuh perhitungan. Ini pertama kalinya aku melihat ayahku seperti ini. Seorang pengusaha sukses yang selalu tenang, kini terlihat seperti jenderal yang sedang merencanakan strategi perang. Sekitar 5 menit kemudian, ayah keluar dari mobil. Ia menyuruh Pak Bambang untuk tetap di sana bersama kami. Tunggu ayah, nanti ayah panggil, katanya. Ia melangkah mantap menuju pintu kantor polisi, dengan berkas di tangan. Berkas berisi bukti-bukti yang akan menjerat Rangga dan Tante Laras. Sementara itu, di dalam mobil, Tio, adikku, memegang tanganku erat. Kakak yakin mereka akan membayar atas perbuatan mereka? Tanyanya. Pasti, Tio. Mereka tidak tahu kalau kita sudah punya bukti, jawabku. Tio mengangguk. Aku sangat bangga padamu, Kak. Kamu sangat berani. Pujian dari adikku membuat hatiku sedikit menghangat. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari rasa cinta yang begitu besar untuk keluargaku. Rasa cinta yang membuatku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti mereka. Sementara ayahku sedang berada di dalam, aku melihat keluar jendela. Aku membayangkan bagaimana Tante Laras dan Rangga akan bereaksi saat tahu bahwa semua rencana mereka berantakan. Aku membayangkan ekspresi wajah mereka yang kaget, bingung, dan marah. Aku tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan mencari cara untuk membalas. Tapi, aku tidak takut. Aku punya keluargaku. Dan sekarang, aku punya polisi. Tak lama kemudian, ayahku keluar dari kantor polisi. Ia berjalan dengan tergesa-gesa. Ayah masuk ke mobil dan berkata, Tio, kamu ikut ayah ke dalam. Kita akan membuat laporan resmi. Kalian berdua tetap di sini, katanya pada ibu dan aku. Aku mengangguk. Ibu memelukku erat. Jangan khawatir, Nak. Semua akan baik-baik saja. Setelah Tio dan ayah masuk ke dalam, aku merasakan getaran di tangan. Itu adalah ponselku. Aku melihat layar. Panggilan tidak terjawab dari Rangga sebanyak 10 kali. Lalu ada pesan singkat. Kamu di mana? Kenapa kamu pergi? Balas pesanku, sayang. Aku tertawa sinis. Sayang? Setelah semua yang aku dengar? Aku melihat ponsel itu, lalu mematikannya. Aku tidak akan membiarkan Rangga kembali dalam hidupku. Di dalam kantor polisi, ayah dan Tio duduk di hadapan seorang perwira polisi. Ruangan itu terasa tegang, tapi ayahku terlihat sangat tenang. Perwira polisi itu, yang bernama Kompol Rahmat, mendengarkan semua cerita kami dengan saksama. Awalnya, dia terlihat skeptis. Ia menatap ayahku dan Tio dengan bingung. Seorang pria berjas hitam, seorang pemuda yang terlihat masih muda, dan seorang wanita dengan gaun pengantin yang kusut di depan kantor polisi, itu bukan pemandangan yang biasa. Maaf, Pak, kata Kompol Rahmat. Bisa tolong ceritakan semuanya dari awal? Saya masih bingung dengan apa yang terjadi. Ayah mengangguk. Baik, Pak. Begini ceritanya. Ayahku menceritakan semuanya. Dari awal kami bertemu dengan Rangga, hingga percakapan di ruang ganti yang mengubah segalanya. Ayah tidak melewatkan satu detail pun.
Kompol Rahmat mendengarkan dengan serius. Ia mulai mencatat semua yang dikatakan ayahku. Jadi, Anda bilang calon menantu Anda dan ibunya ingin merampas semua aset perusahaan Anda? Tanya Kompol Rahmat, matanya menatap tajam pada ayahku. Betul, Pak. Mereka berencana untuk memalsukan data keuangan, melaporkan kami ke polisi atas tuduhan penggelapan, dan... Suara ayahku terdengar serak. Dan mereka berencana untuk membuat kami menghilang. Mereka berencana untuk membunuh kami. Kompol Rahmat terdiam. Ia menatap ayahku, lalu menatap Tio, yang duduk di sampingnya. Dia melihat ketakutan yang dalam di mata mereka. Dia tahu, ini bukan lelucon. Dia mengambil keputusan dengan cepat. Baik, Pak. Saya mengerti. Apakah Anda punya bukti? Tanyanya. Ayah tersenyum. Tentu, Pak. Ayahku mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman suara yang sudah aku kirimkan padanya. Ia memutar rekaman itu. Suara Rangga dan Tante Laras terdengar jelas di ruangan itu. Harta dan semua yang dia punya akan jadi milik kita. Kita bisa menyingkirkan semua keluarganya perlahan-lahan. Mereka terlalu menghalangi. Aku sudah membuat surat kuasa dan surat-surat itu terlihat seperti dokumen-dokumen bisnis biasa. Dia tidak akan ragu. Dia percaya padaku. Setelah aku menguasai semua asetnya, aku akan menyingkirkannya satu persatu. Kompol Rahmat mematung. Wajahnya yang tadinya tenang, kini berubah menjadi tegang. Ia menatap ayahku dengan tatapan tak percaya. Ini adalah bukti yang kuat, Pak, katanya. Suaranya bergetar. Saya tahu, Pak. Itulah kenapa saya tidak mau berlama-lama di sana. Saya langsung membawa keluarga saya pergi dari sana. Kompol Rahmat mengangguk. Baik, Pak. Kami akan segera bertindak. Kami akan meminta mereka datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saya yakin mereka akan datang. Ayahku tersenyum. Mereka akan datang, Pak. Mereka tidak akan tahu kalau kami sudah punya bukti. Sementara itu, di gedung pernikahan, Rangga dan Tante Laras sedang panik. Mereka mencari kami kemana-mana. Rangga mencoba meneleponku, tetapi ponselku sudah mati. Ia mencoba menelepon ayahku, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Tio, tetapi tidak ada jawaban. Sial, teriak Rangga, membanting ponselnya ke lantai. Mereka pasti tahu. Mereka pasti mendengar semuanya. Tante Laras, yang wajahnya sudah pucat pasi, menatap Rangga dengan cemas. Lalu kita harus bagaimana? Nak, mereka pasti sudah melaporkan kita ke polisi. Tidak, Ma. Tidak mungkin. Mereka tidak akan seberani itu. Mereka tidak akan percaya kalau kita akan melakukan hal sekejam itu, kata Rangga, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin mereka hanya salah paham. Kita harus kembali ke sana dan menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, ponsel Tante Laras berdering. Ia melihat layar. Itu panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Halo? Selamat malam, Bu Laras. Saya Kompol Rahmat dari Polsek Metro Jaya. Kami membutuhkan keterangan dari Ibu dan Bapak Rangga. Ada laporan yang harus kami periksa, kata suara di seberang sana. Tante Laras membeku. Matanya melebar. Ia menatap Rangga, yang juga sedang menatapnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Laporan apa, Pak? Tanyanya, suaranya bergetar. Laporan dari calon menantu Ibu, jawab Kompol Rahmat. Tolong datang ke kantor polisi sekarang juga. Tante Laras menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Rangga menatapnya dengan panik. Ia tahu. Permainan sudah berakhir. Mereka kalah. Mereka tidak menyangka bahwa aku, wanita polos yang mereka permainkan, akan berubah menjadi pemain yang tidak terduga. Taksi yang membawa Rangga dan Tante Laras berhenti tepat di depan pintu kantor polisi. Tante Laras melangkah keluar, kakinya terasa seperti jeli. Tangan kirinya memegang erat tas tangan, sementara tangan kanannya menggenggam lengan Rangga yang kaku. Wajah mereka berdua pucat pasi, seperti dua hantu yang baru saja melihat neraka. Mereka mencoba untuk tetap tenang, memasang senyum palsu yang tidak sampai ke mata. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk tetap pada cerita yang sudah mereka buat.
bahwa ini semua hanyalah salah paham, dan mereka tidak bersalah. Di dalam, Kompol Rahmat menunggu. Ekspresinya tenang, tetapi matanya yang tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. "Selamat malam, Bapak dan Ibu," sapanya. "Silakan ikut saya ke ruang interogasi." Rangga dan Tante Laras saling pandang, mencoba membaca pikiran satu sama lain. Mereka berharap ini hanyalah formalitas, sebuah cara untuk menyelesaikan masalah keluarga. Namun, begitu pintu ruang interogasi tertutup, mereka tahu bahwa harapan mereka salah. Ruangan itu terasa dingin, dipenuhi dengan aura kekuasaan dan kebenaran yang mengerikan. Kompol Rahmat duduk di hadapan mereka, tangannya melipat di dada, dan tatapannya menusuk. "Saya sudah mendengar laporan dari calon menantu dan calon besan Anda," kata Kompol Rahmat. Mereka menceritakan sebuah kisah yang cukup mengejutkan. "Saya yakin Anda berdua bisa memberikan klarifikasi." Rangga berdeham, mencoba menutupi kegugupannya. "Pak, saya yakin ini hanya salah paham. Kami berdua sangat mencintai Putri dan keluarga mereka. Kami tidak akan pernah melakukan hal keji seperti yang mereka tuduhkan." "Tentu saja tidak," sahut Tante Laras, suaranya sedikit gemetar. "Kami adalah keluarga baik-baik, Pak. Kami tidak pernah berniat jahat. Mungkin mereka salah mendengar, atau mungkin mereka sedang mengalami stres pranikah." Kompol Rahmat tersenyum tipis. Senyum yang membuat Rangga dan Tante Laras merinding. "Sayangnya, ada bukti yang membantah pernyataan Anda, Pak Rangga dan Ibu Laras. Bukti yang tidak bisa berbohong. Rekaman ini." Dan di ruangan yang hening itu, suara Rangga dan Tante Laras terdengar jelas, membicarakan rencana mereka untuk mengambil alih harta dan bahkan menyingkirkan keluargaku. Ekspresi wajah Rangga dan Tante Laras berubah drastis. Senyum palsu mereka runtuh, digantikan oleh kepanikan yang tak terlukiskan. Keringat dingin mulai membasahi dahi mereka. Mereka tidak bisa lagi membantah. Rekaman itu terlalu jelas. Tante Laras mulai menangis. Pak polisi, kami tidak bermaksud jahat. Kami terpaksa." Kompol Rahmat menatapnya tajam. "Terpaksa? Terpaksa ingin mengambil alih harta orang lain? Terpaksa ingin membunuh keluarga mereka? Apa maksud Anda, Ibu?" Tangisan Tante Laras semakin kencang. Ia menghela napas panjang, menatap Rangga, seolah meminta izin. Rangga mengangguk, isyarat putus asa. Kami korban, Pak," bisik Tante Laras. "Korban?" tanya Kompol Rahmat, alisnya terangkat. Tante Laras mengangguk, menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan bagaimana mereka sebenarnya adalah korban dari penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang pria bernama Pak Arman. Pak Arman adalah seorang pengusaha properti yang licik. Ia meyakinkan Tante Laras dan Rangga untuk berinvestasi dalam proyek-proyek fiktif. Mereka menjual semua aset mereka, mengambil pinjaman bank, dan bahkan menjual rumah mereka sendiri untuk berinvestasi pada Pak Arman. Namun, semua itu hanyalah kebohongan. Pak Arman menghilang, membawa lari semua uang mereka. Mereka bangkrut, terlilit utang, dan nyaris kehilangan segalanya. "Pak Arman mengancam kami, Pak," tangis Tante Laras. "Ia bilang jika kami tidak mengembalikan semua uangnya, ia akan menyakiti kami. Ia akan membuat hidup kami menderita. Ia mengancam akan menghabisi Rangga. Kami ketakutan, Pak. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi." Kompol Rahmat menatap Rangga. "Apakah itu benar, Saudara Rangga?" Rangga mengangguk, wajahnya menunduk. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malu dan penyesalan yang membuncah. "Betul, Pak. Ide untuk mendekati keluarga mereka dan mengambil alih harta mereka datang dari Pak Arman. Ia bilang itu satu-satunya cara kami bisa selamat. Ia menjanjikan kami imbalan, dan kami sangat tertekan. Kami tidak melihat jalan keluar lain." Aku, yang berada di mobil bersama Ibu dan Tio, melihat Ayah dan Tio keluar dari kantor polisi. Wajah mereka terlihat tegang, tetapi juga penuh empati. Ayah masuk ke mobil dan berkata, "Mereka sudah mengaku." "Benarkah, Yah?" tanyaku. "Ya. Tapi, mereka bukan penjahat yang kita kira, Nak. Mereka juga korban." Ayah menceritakan semuanya.
Bagaimana Rangga dan Tante Laras terlilit utang pada seorang penipu bernama Pak Arman. Aku terdiam. Hati kecilku merasa sedikit lega. Rangga tidak mencintaiku karena uangku. Ia mencintaiku karena ia terpaksa. Tapi itu tidak membuat perbuatan mereka benar. Ayah, bisikku. Mereka tetap ingin menyakiti kita. Mereka tetap ingin menghancurkan hidup kita. Ayah mengangguk. Ayah tahu, Nak, ayah tidak akan memaafkan mereka begitu saja. Mereka akan tetap menerima hukuman atas perbuatan mereka. Tapi, ayah juga tidak bisa membiarkan penjahat yang sesungguhnya bebas berkeliaran. Ayahku memiliki kenalan di kepolisian, dan dia menghubungi seorang detektif swasta yang bisa membantu kami melacak Pak Arman. Ayahku adalah seorang pria yang terbiasa berurusan dengan masalah bisnis, dan ia tahu bagaimana cara memecahkan masalah ini. Ia tidak hanya akan memenjarakan Rangga dan Tante Laras, tetapi juga akan membalas dendam pada Pak Arman, yang telah menyebabkan penderitaan pada banyak orang. Ini bukan lagi soal uang, Nak, kata ayahku, matanya berkaca-kaca. Ini soal harga diri, soal kehormatan, dan soal keadilan. Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan membalas dendam. Aku mengangguk. Aku tahu, ini bukan lagi tentang pernikahan yang gagal. Ini adalah tentang keadilan, tentang memulihkan nama baik keluarga kami, dan tentang menghukum penjahat yang sebenarnya. Aku dan keluargaku kini berada dalam misi yang berbahaya. Kami akan mencari Pak Arman, memenjarakannya, dan menunjukkan pada Rangga dan Tante Laras bahwa kami adalah keluarga yang kuat, yang tidak bisa dihancurkan. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kami kembali ke rumah. Di dalam mobil, tidak ada lagi ketegangan. Yang ada hanya ketenangan yang mendalam. Kami tahu, kami akan memenangkan pertarungan ini. Ayahku mengambil alih kemudi, ia menyetir dengan mantap. Ia bukan hanya ayahku, tetapi juga seorang pemimpin, seorang pria yang melindungi keluarganya. Ibu menatapku. Nak, kamu sudah sangat berani. Ibu bangga padamu. Aku memeluknya. Air mata yang sudah mengering, kini kembali mengalir. Tetapi kali ini, air mata itu adalah air mata kelegaan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki keluargaku. Dan bersama-sama, kami akan melewati semua ini. Kami akan membalas dendam pada penjahat yang sesungguhnya. Kami akan memastikan bahwa tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban seperti kami. Keluarga kami yang memutuskan untuk tidak hanya melaporkan Rangga dan Tante Laras, tetapi juga untuk melacak siapa Pak Arman ini. Ayahku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar sindikat penipuan yang lebih besar. Ini adalah awal dari perburuan. Aku, yang tadinya hanya seorang calon pengantin yang naif, kini telah menjadi bagian dari tim investigasi untuk membalas dendam. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan berbahaya. Tapi aku siap. Aku tidak akan membiarkan Rangga dan Tante Laras lolos begitu saja. Dan aku juga tidak akan membiarkan Pak Arman menghancurkan hidup orang lain. Ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Di dalam mobil, tak ada lagi isakan tangis atau kepanikan. Yang ada hanya keheningan yang dipenuhi tekad. Gaun pengantin yang membelengguku kini terasa seperti seragam kebanggaan, simbol dari pertempuran yang baru saja kami menangkan dan pertempuran yang akan kami mulai. Ayahku mengemudi dengan tatapan mantap, ibu duduk di sampingnya sambil menggenggam tanganku erat, dan Tio di kursi belakang memandangku dengan mata penuh kekaguman. Kami adalah satu, dan kami siap menghadapi apapun. Begitu sampai di rumah, suasana ruang keluarga langsung berubah menjadi markas komando. Ayah menyuruh Tio untuk menyiapkan laptop dan printer, sementara ibu membuatkan teh hangat untuk menenangkan kami. Aroma melati dari teh itu menenangkan sarafku yang tegang, namun tidak memadamkan api amarah yang membara di dadaku. Ayah duduk di sofa besar, memegang ponselnya dan menelepon seseorang. Aku tahu, dia sedang menghubungi salah satu kenalannya yang paling terpercaya. Halo, Wisnu? Ini aku. Suara ayah terdengar rendah dan serius. Aku butuh bantuanmu. Ada kasus yang harus kita selesaikan. Ini tentang keadilan dan kehormatan keluarga. Aku ingin kau cari satu orang untukku. Namanya Pak Arman. Setelah percakapan singkat, ayah menutup telepon dan menatapku.
Pak Wisnu akan datang. Dia adalah detektif swasta terbaik yang ku kenal. Dia akan membantu kita melacak si penipu itu. 1 jam kemudian, Pak Wisnu tiba. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih di pelipis. Matanya tajam dan penuh pengalaman. Ayah menceritakan semuanya. Dari awal kami bertemu Rangga sampai pengakuan yang mengejutkan di kantor polisi. Aku memutarkan rekaman percakapan Rangga dan Tante Laras, dan Pak Wisnu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan mencatat beberapa hal di buku kecilnya. Menarik, katanya setelah rekaman selesai. Sindikat penipuan seperti ini biasanya sangat rapi. Mereka akan menggunakan nama samaran, tidak meninggalkan jejak digital, dan bahkan mungkin punya beberapa identitas palsu. Pak Arman, itu hanya nama yang ia gunakan untuk Rangga dan ibunya. Kata-kata Pak Wisnu membuatku merasa merinding. Jadi, kami tidak hanya menghadapi satu orang, tetapi mungkin sebuah jaringan kriminal yang terorganisir? Ketakutan itu sempat menyelinap, tetapi dengan cepat aku singkirkan. Kami sudah tidak punya pilihan lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanyaku. Bagaimana kita bisa menemukannya? Pak Wisnu tersenyum tipis. Satu hal yang tidak bisa mereka samarkan adalah kebiasaan. Kita akan mulai dari sana. Rangga dan ibunya pasti memberikan beberapa petunjuk, meski tanpa sadar. Ayah, ibu, dan Tio segera ikut membantu. Kami mengumpulkan semua informasi yang kami miliki tentang Rangga. Aku menceritakan semua yang kutahu tentangnya. Tempat-tempat yang pernah kami kunjungi, restoran favoritnya, bahkan merek kopi yang paling disukainya. Tio, dengan keahliannya di bidang IT, mulai meretas akun media sosial Rangga dan Tante Laras. Kami tidak menemukan apa-apa selain foto-foto liburan, foto-foto selfie, dan foto-foto kemewahan yang mereka pamerkan. Semua itu palsu. Mereka menggunakan foto-foto itu untuk menarik perhatian calon korban baru, bukan untuk menyimpan memori. Di tengah penyelidikan yang melelahkan itu, sebuah ide terlintas di benakku. Aku teringat suatu malam, Rangga pernah bercerita tentang seorang teman masa kecilnya yang sangat ia kagumi. Rangga mengatakan bahwa temannya itu adalah seorang pebisnis sukses yang selalu memakai pin berbentuk kupu-kupu di kerah jasnya. Aku tidak terlalu memperhatikan cerita itu saat itu, karena bagiku itu hanya cerita biasa. Tetapi kini, dengan semua informasi yang kami dapatkan, detail sekecil itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Aku segera menceritakan hal itu pada Pak Wisnu. Matanya berbinar. Pin berbentuk kupu-kupu? Itu bisa jadi simbol rahasia mereka. Atau setidaknya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka samarkan. Kami mulai mencari di media sosial, di forum-forum gelap, dan di mana saja kami bisa menemukan informasi. Kami mencari orang dengan nama Pak Arman yang memiliki pin kupu-kupu. Kami tidak menemukan apa-apa. Ini buntu, Nak, kata ayahku. Mungkin kita harus menyerah saja. Namun, aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Bagaimana bisa aku menemukan orang yang tidak ingin ditemukan? Bagaimana bisa aku menghentikan orang yang ingin merenggut nyawa keluargaku? Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Rangga pernah bilang bahwa teman-temannya sering berkumpul di sebuah klub golf eksklusif di pinggir kota. Klub golf itu bukan klub biasa. Hanya orang-orang super kaya yang bisa menjadi anggotanya. Aku segera mencari tahu tentang klub golf itu di internet. Aku menemukan beberapa foto yang diunggah oleh anggota klub. Di salah satu foto itu, ada sekelompok pria yang sedang bermain golf. Aku memperhatikan satu persatu wajah mereka. Dan kemudian, mataku berhenti pada satu pria yang sedang berpose di belakang. Ia mengenakan kemeja golf, dan di kerah kemejanya, ada sebuah pin kecil yang berbentuk kupu-kupu. Pria itu tidak terlihat seperti Rangga, tetapi ia memiliki tatapan yang sama. Tatapan kosong yang penuh kepalsuan. Aku segera memperbesar foto itu dan menunjukkan pada ayah, ibu, dan Tio. Ayah, ini dia. Ini orangnya, kataku, suaraku bergetar karena emosi. Ayahku melihat foto itu, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Pak Wisnu. Pak Wisnu meminta kami untuk mengirimkan foto itu secepatnya. Beberapa jam kemudian, Pak Wisnu kembali. Wajahnya tegang. Ini dia, katanya, matanya menatap tajam pada kami. Namanya bukan Pak Arman.
Nama aslinya adalah Adrian. Dan dia bukan penipu biasa. Dia adalah kepala sindikat penipuan internasional. Dan dia juga membunuh. Ia dikenal suka menyingkirkan orang yang menghalangi rencananya. Kalian berada dalam bahaya. Aku tidak bisa berkata-kata. Tio menelan ludah. Ibu menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kami tidak hanya menghadapi penipu, kami menghadapi pembunuh. Ayah menatapku, matanya mengatakan sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Perburuan ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Apa yang harus kita lakukan? Ayah, tanyaku. Kita akan membuat dia datang pada kita, jawab ayahku. Aku punya rencana. Ayahku menceritakan rencananya. Ia akan membuat sebuah proposal bisnis fiktif, sebuah proyek besar yang melibatkan miliaran rupiah, dan ia akan menggunakan nama perusahaan palsu untuk membuat Adrian datang. Ayahku tahu, orang seperti Adrian tidak akan bisa menolak tawaran menggiurkan seperti ini. Ayahku akan membuat Adrian berpikir bahwa ia akan mendapatkan mangsa yang lebih besar. Rencana itu sangat berisiko. Ayahku bisa kehilangan segalanya. Bahkan nyawa kami bisa terancam. Tapi kami semua sepakat. Kami akan melakukan ini. Ini bukan lagi soal uang, ini soal keadilan. Kami akan membalas dendam pada Adrian. Kami akan memastikan ia tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Kami yang sedang menyiapkan rencana itu. Kami membuat dokumen-dokumen palsu, email palsu, dan bahkan nomor telepon palsu. Kami akan membalas dendam. Kami akan memastikan Adrian jatuh ke dalam jebakan yang kami buat. Suasana di ruang kerja ayahku malam itu terasa berat dan dipenuhi konsentrasi. Kami, satu keluarga, berkumpul mengelilingi meja besar yang dipenuhi dengan dokumen dan layar laptop yang menyala. Di sudut ruangan, Pak Wisnu, dengan kacamata bertengger di ujung hidungnya, mengamati kami dengan saksama, sesekali memberikan instruksi singkat. Wajahnya yang tenang memberikan sedikit ketenangan di tengah badai yang kami hadapi. Ayah, apakah ini benar-benar perlu? Tanyaku, memegang sebuah map berisi dokumen palsu yang kami buat. Tanganku sedikit gemetar. Ini bukan lagi tentang lari dari masalah, ini tentang berlari mengejar bahaya. Ayah menatapku, tatapannya tegas namun penuh kasih. Ini satu-satunya cara, Nak. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti Adrian bebas. Dia sudah merusak hidup banyak orang. Jika kita tidak menghentikannya, akan ada korban lain. Tio mengangguk, meletakkan laptopnya. Di layar, ada grafik-grafik palsu yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan fiktif kami. Semua data sudah siap. Yah, email-email palsu juga sudah kami siapkan. Kita hanya perlu mengirimkannya kepada Adrian. Kami semua tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar. Rencana ayah adalah membuat Adrian berpikir bahwa ia telah menemukan mangsa baru yang sangat kaya dan sangat mudah ditipu. Ayah akan berpura-pura menjadi seorang pengusaha kaya raya yang ingin berinvestasi dalam sebuah proyek properti. Dia akan menggunakan identitas palsu, nama samaran, dan bahkan alamat email palsu. Ayah mengambil napas dalam-dalam, lalu menekan tombol kirim di laptopnya. Email itu, yang berisi proposal bisnis palsu, terbang menuju alamat email yang kami temukan di profil media sosial Adrian. Kami semua diam, menahan napas, menunggu. Ini adalah awal dari jebakan yang kami buat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami hanya bisa berdoa. Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar. Kami terus memantau setiap pergerakan Adrian, dan tidak ada tanda-tanda ia menerima email itu. Kami mulai merasa putus asa. Apakah kami sudah gagal? Mungkin dia sudah curiga, yah, bisik Tio. Atau mungkin dia hanya tidak tertarik. Ayah menggeleng. Tidak. Orang seperti dia tidak akan melewatkan tawaran seperti ini. Dia pasti sedang menyelidiki. Kita hanya perlu bersabar. Dan ayah benar. 3 hari kemudian, sebuah email masuk. Bukan dari Adrian, melainkan dari sebuah alamat email yang kami kenali. Itu adalah alamat email Rangga. Aku tahu ini kamu. Ayahmu menghubungiku, dia bilang dia punya tawaran bisnis yang menarik. Aku tahu ini jebakan. Aku tidak akan tertipu, tulisnya. Kami semua terkejut. Bagaimana bisa Rangga tahu? Bagaimana bisa dia mendapatkan alamat email palsu kami?
Apakah dia sudah tahu semuanya? Dia pasti punya mata-mata, kata Pak Wisnu. Dia pasti tidak sendirian. Kita harus mengubah strategi. Kami membuat strategi baru. Kami akan menemui Rangga. Kami akan berpura-pura bahwa ini hanyalah salah paham, dan kami akan mencoba untuk mendapatkan informasi lebih banyak darinya. Rencana ini sangat berisiko, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Aku datang sendirian. Rangga datang dengan Tante Laras. Mereka terlihat berbeda. Tidak ada lagi senyum manis di wajah Rangga. Tante Laras, yang dulu begitu ramah, kini menatapku dengan mata penuh kebencian. "Kenapa kamu datang?" tanya Rangga, suaranya dingin. "Bukankah seharusnya kamu sudah menikah dengan orang lain?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Rangga, aku tahu semuanya. Aku mendengar percakapan kalian. Aku punya buktinya." Wajah Rangga dan Tante Laras menjadi pucat. "Apa yang kamu bicarakan?" tanya Tante Laras, suaranya bergetar. "Aku tahu, kalian tidak bermaksud jahat. Kalian hanya korban. Kalian terpaksa melakukannya karena ancaman dari Adrian," kataku. "Aku tahu kalian ingin membunuh keluargaku, tapi aku juga tahu kalian tidak akan melakukannya." Rangga dan Tante Laras saling pandang, bingung dengan apa yang aku katakan. Aku melanjutkan. "Ayahku sudah bertemu dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu adalah detektif swasta. Dia sudah menceritakan semuanya. Dia tahu, kalian hanyalah korban. Dia tahu, Adrian adalah penjahat yang sesungguhnya." Tante Laras mulai menangis. "Nak, kamu percaya pada kami?" Aku mengangguk. "Aku tidak akan memaafkan kalian begitu saja. Tapi aku juga tidak akan membiarkan Adrian bebas. Dia harus ditangkap. Dia harus dihukum atas semua kejahatan yang telah dia lakukan." Rangga menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu sangat baik, Nak. Aku tidak tahu harus berkata apa." "Aku tidak baik, Rangga. Aku hanya tidak ingin ada korban lain," kataku. "Sekarang, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh semua yang kalian tahu tentang Adrian. Aku butuh nama aslinya, alamatnya, dan semua yang kalian tahu." Rangga mengangguk. "Aku akan berikan semuanya. Aku akan memberikan semua yang aku tahu. Aku akan bantu kamu menangkap Adrian. Aku akan membalas dendam pada dia. Dia telah merusak hidupku. Dia telah merusak hidup kita semua. Dan saat itu, aku tahu. Ini adalah awal dari perburuan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki Rangga dan Tante Laras. Mereka adalah bagian dari tim investigasiku. Aku tahu, mereka tidak akan mengkhianatiku lagi. Mereka sudah terlalu menderita. Dan mereka tahu, aku adalah satu-satunya harapan mereka untuk membalas dendam. Kami bertemu kembali dengan ayahku, ibu, dan Tio. Rangga dan Tante Laras menceritakan semuanya. Mereka menceritakan bagaimana mereka bertemu Adrian, bagaimana Adrian meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek fiktif, bagaimana Adrian mengancam mereka, dan bagaimana Adrian memaksa mereka untuk melakukan kejahatan ini. Dia bilang, dia akan membunuhku jika aku tidak melakukan semua yang dia suruh, kata Rangga, suaranya bergetar. Dia punya mata-mata di mana-mana. Dia mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku menatapnya. Aku tahu, dia tidak berbohong. Matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Aku tahu, dia tidak ingin menjadi penjahat. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan pin kupu-kupu itu? Tanyaku. Itu adalah simbol sindikat mereka, jawab Rangga. Setiap anggota sindikat mereka memiliki pin itu. Itu adalah tanda pengenal mereka. Adrian adalah kepala sindikat mereka. Dia sangat kejam. Dia tidak akan segan untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Aku terdiam. Aku tahu, kami berada dalam bahaya. Tapi kami tidak takut. Kami punya rencana. Rencana yang akan menghancurkan Adrian. Kami yang sedang menyusun rencana itu. Kami akan membuat jebakan untuk Adrian. Kami akan membuatnya datang pada kami. Kami akan membuatnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan mangsa yang sangat besar. Dan begitu dia masuk ke dalam jebakan,
kami akan menangkapnya. Kami tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Ini adalah awal dari perburuan yang sesungguhnya. Aku, yang tadinya hanya seorang calon pengantin yang naif, kini telah menjadi bagian dari tim investigasi untuk membalas dendam. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan berbahaya. Tapi aku siap. Aku tidak akan membiarkan Adrian menghancurkan hidup orang lain. Dan aku juga tidak akan membiarkan Rangga dan Tante Laras lolos begitu saja. Ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Dengan informasi baru dari Rangga dan Tante Laras, tim kami, yang kini mencakup ayah, ibu, Tio, Pak Wisnu, dan bahkan Rangga dan ibunya, mulai menyusun rencana yang lebih matang. Peta yang tadinya buram kini menjadi jelas. Kami tidak hanya melawan seorang penipu, melainkan sebuah sindikat kejam yang dipimpin oleh Adrian, seorang pria tanpa hati yang akan melakukan apapun demi uang. Kita akan membuat sebuah jebakan, kata ayahku, suaranya penuh otoritas. Kita akan membuat Adrian datang kepada kita. Rencana ayah adalah menggunakan perusahaan fiktif yang sudah kami buat. Kami akan mengadakan sebuah pertemuan bisnis, berpura-pura bahwa kami ingin berinvestasi dalam sebuah proyek besar di luar kota. Kami akan menjebak Adrian untuk datang ke sana, dan begitu dia tiba, kami akan menangkapnya. Tapi bagaimana kita bisa yakin dia akan datang? Tanya ibu. Orang seperti Adrian, serakah? Jawab ayahku. Dia akan datang. Kami memilih sebuah tempat yang terpencil di pinggir kota. Sebuah pabrik tua yang tidak terpakai, yang sudah ayahku beli beberapa tahun yang lalu. Tempat itu sempurna untuk jebakan kami. Jauh dari keramaian, tidak ada kamera pengawas, dan sangat mudah untuk mengawasi setiap pergerakan. Pak Wisnu, yang merupakan seorang detektif swasta berpengalaman, bertanggung jawab untuk mengawasi setiap pergerakan Adrian. Dia memasang kamera tersembunyi, memasang alat pelacak, dan bahkan menyewa beberapa orang untuk membantu kami. Sementara itu, Rangga dan Tante Laras bertanggung jawab untuk menghubungi Adrian. Mereka akan berpura-pura bahwa mereka telah mendapatkan mangsa baru yang lebih kaya, dan bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan transaksi. Mereka akan memberitahu Adrian tentang pertemuan itu, meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia lewatkan. Tante Laras, yang dulu begitu ramah, kini terlihat tegang. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Bisiknya. Tentu, jawab Rangga. Adrian tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan berani melawannya. Dan mereka benar. Adrian, yang serakah dan sombong, tidak pernah menyangka bahwa ia akan jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh orang-orang yang ia anggap bodoh dan naif. Ia menerima tawaran itu, dan setuju untuk bertemu di pabrik tua itu. Hari H tiba. Aku mengenakan pakaian serba hitam, siap untuk berperang. Tio, ayah, ibu, Rangga, dan Tante Laras juga mengenakan pakaian yang sama. Kami semua menunggu di dalam pabrik, bersembunyi di balik tumpukan kardus dan mesin-mesin tua. Jantungku berdebar kencang, tidak hanya karena rasa takut, tetapi juga karena rasa gembira. Sebentar lagi, perburuan ini akan berakhir. Tepat pada waktunya, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pintu pabrik. Adrian keluar dari mobil. Dia mengenakan jas mahal, dan di kerah jasnya, ada pin kupu-kupu yang mencolok. Ia melihat sekeliling, matanya menatap tajam ke sekeliling, mencari-cari kami. Dia tidak tahu bahwa kami semua sedang mengawasinya. Rangga, yang bersembunyi di balik sebuah mesin, menekan tombol di ponselnya. Pintu pabrik tertutup, mengunci Adrian di dalam. Adrian terkejut. Ia melihat ke sekeliling, matanya penuh ketakutan. "Siapa di sana?" teriaknya. "Keluar." Tio menyalakan lampu sorot. Lampu itu mengarah tepat pada wajah Adrian. Wajahnya yang tadinya sombong kini berubah menjadi ketakutan. "Adrian," suaraku terdengar dingin. "Permainan sudah berakhir." Adrian menatapku, matanya membelalak. "Kamu bagaimana bisa?" "Kami tahu semuanya, Adrian," kata ayahku, melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. "Kami tahu kamu adalah kepala sindikat penipuan internasional. Kami tahu kamu membunuh. Kami tahu semua kejahatan yang telah kamu lakukan." Adrian mencoba untuk lari, tetapi Pak Wisnu dan orang-orangnya muncul dari balik kardus, mengepungnya.
Adrian jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar. Kalian akan menyesalinya, bisiknya, suaranya bergetar. Aku tidak akan biarkan kalian lolos begitu saja. Tapi kami tidak takut. Kami punya bukti. Kami punya rekaman pengakuan Rangga dan Tante Laras. Kami punya semua yang kami butuhkan untuk menjebloskannya ke penjara. Ayahku menelepon Kompol Rahmat. Kami sudah menemukannya, Pak. Kami punya bukti. Tak lama kemudian, Kompol Rahmat dan timnya tiba. Mereka menangkap Adrian. Adrian tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya penuh kekecewaan, kemarahan, dan penyesalan. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Ia kalah. Di luar pabrik, aku menatap Rangga. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan. Aku tersenyum tipis. Sudah aku maafkan, Rangga. Dan saat itu, aku tahu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan, dan tanpa topeng. Kami semua, Rangga, Tante Laras, Ayah, Ibu, Tio, dan aku, kini berada di jalan yang sama. Jalan menuju keadilan. Setelah penangkapan Adrian, dunia kami kembali tenang. Peringatan tentang bahaya yang mengintai kini digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Seluruh tim kami, termasuk Rangga dan Tante Laras, kembali ke rumah. Di ruang keluarga yang tadinya tegang, kini terasa damai. Ayah duduk di sofa, Tio memijat pundaknya, Ibu duduk di sampingku, dan Rangga serta Tante Laras duduk di seberang kami, menunduk dalam-dalam. Meskipun Adrian sudah ditangkap, masalah kami belum sepenuhnya selesai. Masih ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Rangga dan Tante Laras. Mereka telah melakukan kejahatan, dan mereka harus bertanggung jawab. Aku tahu, ini akan menjadi pilihan yang sulit. Kami telah berjanji untuk membantu mereka, tetapi bagaimana kami bisa memaafkan mereka begitu saja? Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku. Ayah menatapku, tatapannya penuh pertimbangan. Mereka akan tetap menghadapi konsekuensi hukum. Nak, rekaman itu akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Tapi, kita bisa meminta keringanan hukuman. Mereka adalah korban, dan mereka telah membantu kita menangkap penjahat yang sesungguhnya. Rangga dan Tante Laras menatapku. Mereka tahu, nasib mereka ada di tanganku. Mereka tidak berani mengangkat kepala, wajah mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Nak, aku benar-benar minta maaf. Bisik Rangga, suaranya serak. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku telah menyakitimu. Aku telah menipu keluargamu. Aku telah melakukan kejahatan yang kejam. Aku layak dihukum. Aku melihatnya. Aku melihat ketulusan di matanya. Aku melihat penyesalan yang dalam. Aku tahu, ia tidak berbohong. Ia benar-benar menyesali semua yang telah dia lakukan. Hati kecilku, yang tadinya penuh amarah, kini mulai melemah. Tante Laras, yang dari tadi menunduk, mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Nak, kami tahu, kami tidak pantas dimaafkan. Tapi, tolong berikan kami kesempatan. Kami akan mengembalikan semua yang telah kami ambil. Kami akan bekerja keras untuk memulai hidup yang baru. Aku melihat ayah dan ibu. Mereka mengangguk, memberikan isyarat bahwa mereka setuju. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sulit. Tapi aku juga tahu, ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita. Mereka sudah menderita cukup. Aku akan memaafkan kalian, kataku, suaraku bergetar. Tapi dengan satu syarat. Rangga dan Tante Laras menatapku, mata mereka penuh harapan. Apapun, nak, apapun yang kamu inginkan, kata Tante Laras. Aku ingin kalian membantu orang lain. Aku ingin kalian menggunakan pengalaman kalian untuk membantu orang-orang yang menjadi korban penipuan, kataku. Aku ingin kalian menggunakan hidup kalian untuk kebaikan. Rangga dan Tante Laras terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan meminta hal seperti itu. Mereka pikir aku akan meminta uang,
harta, atau bahkan dendam. Kami akan melakukannya, nak, bisik Rangga. Kami akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku tersenyum. Dan saat itu, aku tahu. Ini adalah awal dari perburuan yang sesungguhnya. Aku tidak hanya akan menangkap penjahat. Aku juga akan membantu orang-orang yang telah menjadi korban. Aku akan mengubah kehidupan orang lain. Setelah sebulan berlalu, sidang pengadilan untuk Rangga dan Tante Laras pun digelar. Berkat pengakuan mereka dan kerja sama mereka dalam menangkap Adrian, serta bukti-bukti yang kami miliki, hukuman mereka dimaafkan. Adrian, di sisi lain, dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Rangga dan Tante Laras memulai hidup baru. Mereka bekerja keras, membayar semua utang mereka, dan bahkan memulai sebuah organisasi nirlaba yang membantu korban-korban penipuan. Mereka menggunakan pengalaman mereka untuk mengajarkan orang lain, agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama seperti mereka. Aku, di sisi lain, melanjutkan hidupku. Aku tidak menikah. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri, pada keluargaku, dan pada pekerjaanku. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan menemukan cinta sejati. Cinta yang tulus, yang tidak akan pernah menipuku. Dan Tio, adikku, menjadi seorang ahli IT yang sangat sukses. Ia bekerja untuk sebuah perusahaan besar, dan ia menggunakan keahliannya untuk membantu orang-orang. Ia bahkan membantu Rangga dan Tante Laras dalam pekerjaan nirlaba mereka. Akhir yang memuaskan ini mengajarkan kami semua sebuah pesan moral yang sangat penting, bahwa di dunia ini, tidak ada yang bisa menyamarkan kebenaran. Kebohongan, cepat atau lambat, akan terungkap. Dan bahwa kebaikan, meskipun tidak selalu menang, akan selalu menemukan jalannya. Pernikahan yang hampir terjadi ini telah mengubah hidupku. Aku bukan lagi wanita yang naif, yang mudah percaya pada janji-janji manis. Aku telah menjadi wanita yang kuat, yang berani, dan yang tahu bagaimana cara melindungi diriku sendiri dan keluargaku. Dan aku tahu, aku akan selalu bersyukur atas semua yang telah aku pelajari. Karena berkat semua yang telah aku lalui, aku telah menjadi diriku yang sekarang. Dan aku tahu, aku akan selalu bersyukur atas semua yang telah aku pelajari. Karena berkat semua yang telah aku lalui, aku telah menjadi diriku yang sekarang. Sebuah diri yang tidak hanya berani, tetapi juga bijaksana, dan yang tahu bagaimana cara memaafkan.